Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyampaikan sebuah kisah nyata pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria dari Madinah yang diculik oleh bangsa jin dan dibawa ke dimensi lain yang jauh berbeda dengan dunia kita saat ini. Bahkan, lebih malangnya lagi, selama pria ini menghilang, istrinya digauli oleh pria lain hingga hamil. Bagaimana mungkin seorang manusia dibawa ke alam jin dan mengapa istrinya mau digauli oleh pria lain? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Saat senja mengumandangkan panggilan sholat Isya, sebuah kisah misterius dan memilukan mulai terungkap. Al-Ansyari, seorang sahabat Ansor yang dikenal karena ketakwaannya, meninggalkan rumahnya yang sederhana di pinggiran Madinah untuk menunaikan salat di Masjid Nabawi. Namun, malam itu ia tidak pernah kembali. Istrinya, sebut saja namanya Syariah, seorang wanita yang setia dan kuat, merasa gelisah ketika malam semakin larut dan suaminya tak kunjung pulang. Keesokan harinya, dengan mata yang bengkak karena kekhawatiran, ia berjalan menuju kediaman Umar bin Khattab, memohon bantuan. "Ya Amirul Mukminin, suamiku menghilang," ucapnya dengan suara bergetar. Umar, yang dikenal akan keadilannya, mendengarkan dengan seksama kemudian memerintahkan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Umar duduk di teras masjid yang luas dengan berat hati memberikan instruksi kepada Syariah. "Wahai putri Madinah, sabarlah dan tunggulah selama 4 tahun. Jika suamimu belum kembali, kita akan mempertimbangkan langkah selanjutnya." Hari-hari berlalu menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Namun, Al-Ansari tak kunjung muncul. Syariah yang kini hidup dalam belitan kecemasan dan harapan, menjalani hari-harinya dengan ketidakpastian yang menyakitkan. Di sudut hatinya, dia selalu berdoa agar suaminya hidup dan akan kembali. Kita mundur sebentar ke waktu kejadian. Ketika itu, dalam keheningan malam, Al-Ansyari melangkah keluar dari masjid setelah sholat Isya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan pulang, dia tiba-tiba dikepung oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Tanpa dapat melawan, Al-Ansyari diculik ke sebuah dimensi yang asing dan menakutkan. Diculik oleh jin, di dunia yang gelap dan asing ini, Al-Ansyari disandera oleh sekelompok jin jahat. Mereka dengan mata menyala dan suara yang menggelegar menginterogasinya. "Jadi manusia, apa tujuanmu di dunia ini?" tanya salah satu jin penjaga dengan nada mencemooh. Al-Ansari meski ketakutan, tetap teguh dalam imannya. Menjawab dengan suara yang gemetar, Al-Ansyari berkata, "Aku hanyalah hamba Allah, tidak memiliki niat buruk terhadap dunia kalian. Sesungguhnya Allah telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku." Ucapan itu pun disela oleh jin penjaga dengan sinis, "Ah, bosan saya mendengarnya. Sebaiknya kamu diam saja, tidak usah ceramah di sini." Kehidupan di alam jin adalah ujian yang berat bagi Al-Ansyari. Hari demi hari, Al-Ansyari dihadapkan pada tantangan yang tak terbayangkan, suara-suara yang membingungkan, makhluk-makhluk yang mengerikan, serta tradisi dan budaya yang asing. Namun, dalam kondisi yang ekstrim ini, ia berusaha keras untuk mempertahankan imannya. Dalam kehusyukan, Al-Ansyari selalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk tetap beriman dan kembalikanlah aku ke dunia nyata." 4 tahun telah berlalu sejak Al-Ansyari menghilang, dan Syariah, istrinya, hidup dalam cengkeraman kesedihan dan ketidakpastian. Setiap hari, ia berjalan melewati jalan-jalan Madinah, berharap melihat suaminya kembali. Namun, harapan itu kian luntur seiring berjalannya waktu. Akhirnya, dengan hati yang berat, Syariah kembali menghadap Umar mencari solusi. Umar, yang telah mengikuti kasus ini dengan penuh perhatian, memutuskan dengan bijaksana berdasarkan pemahaman dan hukum Islam. "Setelah 4 tahun menunggu tanpa kabar, kamu diizinkan untuk menikah lagi Syariah," ujar Umar dengan suara yang tegas namun penuh empati. "Tetapi kamu harus menjalani masa iddah terlebih dahulu." Keputusan ini membuat Syariah menjadi dilema. Di satu sisi, dia merasa lega karena diberikan kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun, di sisi lain, hatinya masih terbelenggu oleh kenangan dan cinta kepada Al-Ansyari. Setelah menjalani masa iddah, Syariah akhirnya menikah dengan seorang pria lain, seorang pedagang yang dikenal baik hati dan pengertian yang telah lama menaruh hati padanya. Pernikahan ini tidak hanya menjadi babak baru dalam hidup Syariah tetapi juga mencerminkan konflik emosional yang ia alami. Dia berusaha keras untuk membuka hati pada suaminya yang baru meskipun bayang-bayang Al-Ansyari masih sering melayang-layang dalam pikirannya. Kita kembali ke alam jin.
Sebuah perubahan dramatis terjadi yang mengubah nasib Al-Ansyari. Sebuah kelompok jin muslim yang berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran menyerbu markas tempat Al-Ansyari disandera. Pertempuran antara jin jahat dan jin muslim ini mengguncang seluruh dimensi mereka. Hingga pertempuran ini dimenangkan oleh jin muslim. Pada saat itu, Al-Ansyari yang telah lama menderita dalam penjara jin, didekati oleh pemimpin jin muslim. "Kamu bebas, Al-Ansyari," kata pemimpin jin muslim. "Kami tahu kamu seorang manusia yang baik. Kamu kini diberi pilihan, tetap di sini bersama kami atau kembali ke dunia manusia." Tanpa ragu, Al-Ansyari memilih untuk kembali ke Madinah, kehidupan yang dia kenal dan rindukan, terutama kepada istrinya. Perjalanan kembali ke dunia manusia tidak mudah, namun dengan bantuan jin muslim, Al-Ansyari berhasil menyeberang kembali ke dunia nyata. Al-Ansyari, dengan hati yang berdebar, melangkah menuju rumahnya, tempat ia pernah berbagi kebahagiaan dengan Syariah. Namun, apa yang dia temukan hanyalah pemandangan yang menghancurkan hatinya. Syariah, seseorang yang dia cintai, berada dalam pelukan orang lain, sedang bercinta penuh kehangatan dengan suami barunya. Kesedihan, kebingungan, dan rasa sakit menerpa Al-Ansyari seketika itu juga. Ketidakpercayaan dan perasaan dikhianati membanjiri pikiran Al-Ansyari. Dia berdiri di sana, terpaku menatap pemandangan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Syariah, yang juga kaget melihatnya, segera bangkit menyambut Al-Ansyari dengan suara terbata-bata. "Suamiku." Maksudku, Ansyari. "Ini, aku bisa jelaskan," katanya. Dengan kesabarannya dan tanpa tindakan brutal, Al-Ansyari segera mengetahui bahwa Syariah sudah menikah lagi. Dia pun meminta maaf dan segera keluar rumah dengan hati yang hancur dan pikiran yang bingung. Al-Ansyari bergegas mengadukan situasinya kepada Umar, menyampaikan rasa sakit dan rasa dikhianatinya selama ia diculik ke alam jin. Umar, yang dikenal akan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam, mendengarkan Al-Ansyari dengan penuh perhatian dan empati. "Al-Ansyari," kata Umar dengan lembut namun tegas, "dalam Islam ada pemahaman fikih yang jelas tentang situasi seperti ini. Ketika seorang suami menghilang tanpa kabar dan tidak ada keterangan tentang hidup atau matinya, istri memiliki hak untuk melanjutkan hidupnya setelah menunggu masa iddahnya." Umar melanjutkan, "Kamu diberi dua pilihan Al-Ansyari, kamu bisa memilih untuk mengambil kembali mahar dan melepaskan hubungan pernikahanmu, atau kamu bisa memilih untuk kembali kepada istrimu." Setelah merenung dalam-dalam, Al-Ansyari membuat keputusan yang sulit. Dia memilih untuk tidak kembali kepada Syariah yang kini sudah hamil dari suami barunya. "Aku menghargai dan mencintai Syariah, tapi aku tidak bisa membalikkan waktu. Syariah sudah mengandung anak dari suami barunya. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku dan memberikan kebahagiaan bagi Syariah dan suami barunya," ucap Al-Ansyari dengan suara yang penuh kesedihan. Kisah ini berakhir dengan pelajaran tentang kekuatan iman, kesabaran, dan pentingnya memahami takdir. Saya akhiri, dan sampai bertemu di kisah-kisah menarik lainnya.